Sebenarnya tidak perlu diatasi ya, karena itu menguntungkan untuk proses pembelajaran. Tapi kan Kalau dulu ya cenderung mereka bicara soal partisipasi. Kalau sekarang tidak begitu kecenderungannya. Mereka cenderung menganalisis kandidat dalam konteks kepentingan politik lebih besar. halo teman pemilih, apa kabar semuanya? Semoga teman pemilih dalam keadaan sehat selalu dan tentunya terus semangat menyambut pemilu 2024 mendatang. Saya Nona, host podcast KPU RI, ingin mengucapkan terima kasih kepada semua teman pemilih yang sudah setia menonton podcast KPU RI hanya di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Nah, hari ini teman pemilih kita punya tema yang sangat menarik. Apa itu temanya? Temanya adalah pemilu dalam ruang kelas. Nah, kita mau tahu nih hari ini seberapa sih level kekritisan mahasiswa Visipol UGM. Oleh karena itu, saya sudah bersama dengan dosen Visipol UGM, Mas Gafar. Selamat datang Mas Gafar. Terima kasih Mbak Nona, apa kabar? Kabar baik, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Jauh-jauh datang dari Jogja ini ya Mas ya. Iya. Spesial untuk Spesial. membahas pemilu dalam ruang kelas. Nah, Mas Gafar, ada beberapa pertanyaan nih. Mas Gafar, boleh dong di-spill sudah berapa lama sih mengajar? Waduh, sudah berapa lama ya? Saya sudah jadi dosen sejak baru lulus S1 Mbak. Tahun berapa tuh Mas? Tahun resmi jadi dosen tuh Januari 1996. 1996 berarti hampir 30 tahun ya Mas ya? Sudah 27 Iya. tahun, wow. Aduh, gak usah disebut-sebut tuh. Jangan disebut-sebut. 30 tahun ya. Seperti Tapi dulu apa, kan Mas? jadi dosen gampang ya Mbak. Baru lulus iya? S1 udah bisa jadi dosen. Sekarang kan nggak Gitu, bisa. sekarang nggak bisa. Terus rasanya bagaimana sih Mas mengajar mahasiswa zaman now? Ada nggak bedanya sama zaman-zaman dulu? Oh, beda lah, pasti beda banget ya. Pertama, jarak usia saya dengan mahasiswa zaman dulu awal-awal itu Iya, tidak terlalu jauh, masih dekat. Sekarang makin jauh nih. masih makin bisa jauh. tune in dulu. Kalau dulu lebih bisa tune in, sekarang saya rasanya jadi lebih direktif sehingga saya harus lebih hati-hati. Nah, bedanya kalau dari segi mahasiswa, mahasiswa sekarang itu jauh lebih resourceful ya, jauh lebih bisa mendalami sesuatu. Mereka punya cara untuk mendalami sesuatu dengan cepat. Kalau dulu kan belum tentu. Iya. Misalnya bahan bacaan dulu itu ya dosen aja yang punya begitu. Kemudian mereka kalau tidak tahu sesuatu tanya ke dosen. Sekarang enggak lagi. Mahasiswa zaman sekarang kalau ingin tahu sesuatu mereka meng-Google. Iya. Bukunya ya Google itu. Punya Google dan Tanya juga Mbak banyak Google. sumber-sumber lain ya yang Gitu. Jadi kalau misalnya gini Mbak Nona, kita habis ngajar nih satu Iya, sesi. Kalau dulu dibuka tanya jawab, siapa yang ada pertanyaan? Itu yang mau tanya banyak. Sekarang enggak banyak lagi. Karena Nggak mereka banyak. setiap kali butuh mendalami sesuatu kayaknya udah buka HP-nya kemudian searching. Terus bagaimana itu mengatasi itu Mas di dalam kelas? Sebenarnya tidak perlu diatasi ya, karena itu menguntungkan untuk proses pembelajaran. Tapi kan jadi nggak aktif Mas. Nah itu betul sekali, betul sekali. Tidak aktif bertanya, tapi kalau diajak berdiskusi, mahasiswa zaman sekarang itu jauh lebih aktif ya, jauh lebih seru, lebih mendalami dengan cepat. Diskusi apa sih yang biasanya ada, isu-isu apa sih yang biasanya dibahas di dalam kelas Mas, di ruang kelas? Karena saya ngajarnya di ilmu politik dan pemerintahan ya, tentu saja pasti isunya politik. In general itu politik. Yang paling banyak atau saya sebelum ke sana ya, biasanya bergeser tuh dari zaman ke zaman minatnya mahasiswa itu apa. Nah, Zaman dulu masih di bawah pemerintahan otoriter, itu topiknya adalah gimana cara melawan pemerintah, begitu. oke. Tapi sekarang enggak. Yang Kalau sekarang gimana, Mas? di dalam mahasiswa itu adalah bagaimana mengaktualisasikan diri sebenarnya secara langsung di masyarakat. Mereka langsung mau begitu. Kalau diajak bicara soal politik, mereka membayangkan apa yang akan saya lakukan kalau saya terlibat dalam politik. Jadi mereka juga memikirkan partisipasi sebetulnya ya Mas ya? Oh sangat. Mereka sekarang sangat Iya, aktif. iya. Yang tadinya kita pikirkan, oh pemilih muda itu kan ini pemilih muda masuknya Iya, Mas iya. ya. Pemilih muda itu mungkin cenderung bosan atau pasif, apatis Iya, begitu ya. Tapi ternyata mereka lumayan ini ya, tertarik ya Mas ya. Lumayan aktif menurut Lumayan saya aktif, ya. Betul sekali itu usia pemilih awal ya, karena mahasiswa kan 19 sampai 24. Betul, iya. 23, 24. Berarti
Kalau misalnya ini kan Mas di dunia pendidikan ya, berarti selalu berhubungan dengan pemilih muda dari zaman ke zaman. Betul, selalu pemilih muda. Nah, gimana tuh Mas pemilih muda dari zaman ke zaman nih? Kalau dulu ya cenderung mereka bicara soal partisipasi. Partisipasi Dalam Mas? arti voting. Oke, voting. Memilih gimana hak pilih, gimana cara menggunakan hak pilih dengan baik, memilih siapa. Iya. Kalau sekarang tidak begitu kecenderungannya. Mereka cenderung menganalisis kandidat dalam konteks kepentingan politik lebih besar. Ini apa visinya, apa kaitannya dengan mereka begitu. Jadi mereka lebih mendalam. Mereka sudah tidak perlu lagi, kalau ini terutama karena kebetulan ini mahasiswa ilmu politik ya. Mereka tidak terlalu perlu didorong untuk menyadari haknya sebagai pemilih untuk memberikan suara. Tapi mereka sudah melampaui itu. Mereka sudah banyak bicara soal gimana cara mengawasi. Wow. Di kelas kepemiluan misalnya yang mereka tanyakan bukan gimana soal cara memilih, tapi gimana sih cara menjadi anggota KPPS, gimana cara menjadi pemantau pemilu, begitu. Sudah beyond kita zaman dulu kita. Partisipasinya beda ya Mas ya, berarti agak beda. Cara mereka memandang diri itu berbeda. Termasuk partisipasi pasca pemilu begitu. Partisipasi pasca pemilu dalam arti mengawasi pemerintahan itu berbeda. Cara kritisismenya juga berbeda. Beda juga. Wow, menarik sekali. Tapi kita mau tahu nih, sesudah ini kita mau tahu level kekritisan mahasiswanya Mas Gafar nih yang ada di dalam ruang kelas. Tapi kita hold dulu Mas, tetap stay tune teman pemilih hanya di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Teman pemilih, kembali lagi bersama saya Nona, host podcast KPU RI. Ya Mas, seperti apa respon atau interaksi atau mungkin hal-hal yang diungkapkan mahasiswa kepada Mas tentang pemilu di dalam kelas? Di beberapa perkuliahan yang memang spesifik berbicara tentang pemilu, itu pertama mahasiswa memang kita dorong untuk terlibat aktif. Apalagi ini ada tahun elektoral ya, 2024 yang tahapannya sudah mulai dari tahun 2023. 2022 tahun lalu. Jadi kami tidak hanya semata-mata memberikan teori ke mereka, tapi mendorong mereka untuk aktif. Nah, dengan dorongan seperti itu mereka kemudian jadi berpikir sangat jauh tentang pemilu ya. Yang mereka selalu tanyakan adalah bagaimana cara berkontribusi di dalam proses pemilu itu. Jadi bagaimana caranya misalnya membantu KPU, karena itu kan ada program magang. Jadi yang mereka bayangkan mereka mau memanfaatkan kesempatan magang untuk membantu KPU misalnya dalam sosialisasi atau untuk menguatkan aplikasi-aplikasi yang ada di KPU atau menjadi bagian dari penyelenggaraan pemilu. Mereka nanya soal apa prosedurnya kalau kita mau magang sebagai anggota KPPS. Itu kan pertanyaan menarik. Mereka mau magang sebagai anggota KPPS. Itu yang kemudian sering kita jelaskan bagaimana sih caranya. Hampir tidak ada, ya, sangat sedikit mereka yang bertanya tentang hal-hal yang teknis tentang memberikan suara. Bukan karena mereka tidak peduli, saya kira karena mereka sudah mengetahui kalau hal-hal seperti itu ya. Tidak hanya secara individu mereka sudah mengetahui, tapi juga ada upaya-upaya yang lebih terorganisir dari organisasi mahasiswa misalnya untuk membantu mahasiswa mengurus surat agar mereka bisa memilih di luar domisilinya karena mereka ngekos kan kebanyakan di Jogja. Kira-kira begitu mereka memikirkan, menanyakan peran-peran apa yang bisa dilakukan. Berarti mereka ini bisa menjadi agent of change begitu ya Mas ya? Atau sudah jangan-jangan ya? Atau jangan-jangan sudah. Mereka sudah menjadi agent of change. Kalau mereka diberi tugas misalnya, mereka bikin TikTok begitu kan ya? Nah, saya membebaskan, kami di Departemen Politik Pemerintahan membebaskan mahasiswa kalau ada tugas kuliah tidak harus essay, tapi gitu, boleh menarik. Boleh TikTok, boleh apa begitu, boleh podcast. Spill dong Mas, spill dong biasanya kalau misalnya ditugasin buat TikTok itu buat apa biasanya Mas? Nah kalau kaitan kepemiluan mereka malah membuat konten edukasi pemilih. Oh iya. Jadi mereka memberi gambaran ke masyarakat, ini loh seberapa kompleks pemilu kita, bagaimana cara berkontribusi yang sebaik-baiknya dalam pemilu. Jadi dengan ruang kreativitas yang terbuka mereka berpikir beyond technicalities ya, urusan memberikan suara sudah lebih dari itu. Sudah lebih dari itu, baik. Mas, kalau misalnya digambarkan level kekritisan mahasiswa ilmu politik ya Mas ya, itu bagaimana sekarang Mas? Seberapa kritis sih mereka Mas? Kalau kritis dalam arti
radikal begitu ya, menggebu-gebu gitu, agak beda memang. Dulu begini, dulu itu zaman pemerintahan otoriter itu kan mahasiswa ditekan itu, digencet, ruang geraknya terbatas. Jadi mereka memang rasanya apa-apa mau dilawan. Mahasiswa dulu rasanya lebih kompetitif. Kompetitif zaman Kompetitif. Sekarang tidak, nuansanya itu bukan lagi melawan establishment, tapi memperkuat establishment. Jadi memperkuat tata sosial. Mereka tidak merasa ada tata sosial khusus yang harus dilawan, yaitu pemerintahan yang otoriter. Mereka melihat ini harus beberapa aspek harus diperbaiki, harus dibantu. Kecenderungannya lebih begitu sekarang. Jadi mereka tidak terutama sekali membayangkan melawan sesuatu, tapi memperbaiki sesuatu. Yang kedua, mereka itu lebih kompetitif ya. Kritisisme mereka itu lebih kolaboratif. Ya. Kalau dulu lebih kompetitif, sekarang lebih kolaboratif. Kritisisme mereka itu lebih kepada absennya kolaborasi, absennya saling membantu berbagai pihak. Jadi kalau diajak membayangkan memperbaiki sesuatu, mereka udah langsung fokus ke soal ayo kerjasama, apa yang bisa dilakukan. Sudah bergeser ya Mas ya? Sudah agak bergeser, kecenderungan umumnya begitu. Menarik sekali. Berarti level kekritisannya juga bisa dibilang beda ya Mas ya? Beda dalam arti mereka ingin melakukan sesuatu yang beyond establishment. Ini adanya segini sekarang, bisa nggak kita tingkatkan? Kecenderungannya sih begitu anak-anak yang sekarang kuliah itu. Menarik. Kemudian apa kira-kira Mas hal-hal yang belum diketahui mahasiswa yang harusnya diketahui tapi mereka belum ketahui nih? Agak sulit ya mengidentifikasi karena yang berurusan dengan saya mahasiswa ilmu politik yang cenderung yang sudah paham ya Mas yang sudah sangat paham. Tapi yang seringkali mereka agak tidak aware adalah bahwa di balik kompetisi pemilu itu ada hal-hal yang berjalan tidak seperti yang ada di aturan. Jadi mereka bagaimana tuh contohnya Mas? Mereka merasa bahwa kadang-kadang ya ini ada kontestan, ini ada kandidat, ada partai politik yang bersaing satu sama lain. Anak-anak sekarang cenderung lebih tidak mudah curiga pada penyimpangan. Mereka mengira orang-orang itu juga taat aturan begitu ya. Oh, parpol seperti ini, parpol akan berkompetisi dengan cara ini. Mereka akan menawarkan program. Nah, untuk yang sangat pemula banget gitu ya, mahasiswa yang semester awal itu harus diingatkan bahwa kadang-kadang ada kepentingan aktor-aktor politik yang membuat mereka itu berjalan di luar koridor dan aturan. Nah, itu kritisisme itu yang kadang-kadang masih harus dibangun. Itu beda banget dengan mahasiswa zaman dulu yang sudah curiga aja bahwa semua orang tidak akan mengikuti aturan. Sehingga mereka mencari motif-motif di balik yang berlangsung. Nah, mahasiswa sekarang yang terutama yang awal-awal masih harus diingatkan bahwa kalau kita belajar ilmu politik, kita harus mempelajari juga kepentingan, motif di balik apa-apa yang nampak di permukaan. Itu kan tadi dari segi mereka sebagai pemilih ya Mas ya. Kalau mereka tertarik nggak sih Mas untuk sebagai peserta begitu? Tidak terlalu banyak ya. Tidak terlalu banyak. Itu yang saya rasakan. Jadi yang berminat untuk masuk ke dalam politik ya sebagai kontestan itu nampaknya tidak terlalu banyak. Beberapa yang menunjukkan minat ke situ adalah mereka yang keluarganya memang politisi. Mereka yang keluarganya itu misalnya anggota parlemen, anggota DPR begitu, atau bupati, wali kota, itu kadang-kadang mereka menunjukkan minat politik. Kalau yang lain tidak, nampaknya mahasiswa sekarang lebih banyak berminat ke kewirausahaan ya, ingin berbisnis, ingin starting up something begitu agak awal. Kecenderungannya begitu. Tentu saja tidak semua ya, tapi kita bicara kecenderungan umum. Tapi memang mereka menginfokan itu di dalam ruang kelas atau bagaimana Mas? Iya. Menjadi bahan diskusi menjadi mereka diskusi di dalam persis. Kalau membahas sesuatu yang mereka bayangkan, ya sesuatu yang beyond politik ya. Oh begitu. Padahal di jurusan ilmu politik. Jurusan ilmu politik. Tapi nggak membahas politik. Membahas politik tapi politik. Tidak ke politik kekuasaan, ingin menjadi ini dan itu, tapi membayangkan bagaimana dengan pemahaman ilmu politik mereka bisa running bisnis dengan cara lebih baik begitu. Memang mengejutkan sih agak perkembangan yang dulunya tidak saya duga, tapi ya itulah yang terjadi sekarang. Menarik ya Mas ya? Betul sekali, menarik. Nggak ada di zaman saya kuliah dulu. Nggak ada, di zaman saya pun juga tidak ada Mas.
Baik teman pemilih, jangan kemana-mana, tetap stay tune di podcast KPU RI hanya di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Dan teman pemilih jangan lupa pastikan teman pemilih terdaftar sebagai pemilih pada pemilu 2024. Caranya gampang banget dengan ketik cek dptonline.kpu.go.id. Teman pemilih bisa masukkan NIK untuk yang berada di dalam negeri dan nomor paspor untuk yang berada di luar negeri. Dan kalau belum terdaftar, teman pemilih bisa menghubungi PPS, PPK atau KPU daerah setempat, atau yang di luar negeri jangan lupa untuk menghubungi PPLN di area masing-masing. Stay tune teman pemilih, sampai jumpa di segmen berikutnya. Terima kasih teman pemilih yang sudah subscribe podcast KPU RI di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Nah, sekarang kita masuk ke segmen NKCTP. Nanti kita cerita tentang pemilu. Jadi kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman pemilih. Nah, ada 2 pertanyaan yang masuk. Yang pertama dari teman pemilih Plangki Moharos ya. Pertanyaannya sudah siap, Mas? Jawab pertanyaannya. Pertanyaannya, apa yang paling sering jadi keresahan mahasiswa sekarang terhadap pemilu 2024 mendatang? Kalau yang paling sering dibicarakan mahasiswa itu soal oligarki. Mereka mengkhawatirkan bahwa pemilu 2024 hanya akan menguatkan para oligark, begitu ya, yang paling dibicarakan. Bahwa siapapun yang mereka pilih, partai manapun, kandidat manapun, ujung-ujungnya oligarki yang akan berkuasa. Itu yang paling sering ditakutkan. Yang kedua, politik identitas. Mahasiswa itu zaman sekarang nggak suka tuh sebenarnya dengan politik identitas, dan mereka agak trauma dengan pengalaman-pengalaman sebelumnya yang selalu ada isu politisasi identitas. Nah, mereka suka resah dengan itu. Yang paling sering ditanyakan adalah gimana cara mencegah atau meredam politisasi identitas. Oke, keresahannya ini tapi tidak membuat mereka jadi apatis kan, Mas? Enggak, saya tidak menangkap kecenderungan itu. Oke. Ya, pertanyaan kedua nih Mas, ini juga menarik nih dari teman pemilih Mumung 140. Mahasiswa ilmu politik yang ideal di masa sekarang itu yang gimana kriterianya? Nah, kalau mungkin kan mahasiswa ada dosen favorit nih ya kan, dosen yang top nih kayak seperti apa sih? Nah, dari kacamata dosen ada nggak kebalikannya, mahasiswa yang ideal itu seperti apa di mata dosen? Waduh. Dari dulu sampai sekarang sih sama ya, bagi saya mahasiswa yang ideal itu yang aktif. Yang aktif dalam arti di kelas dia kalau ada saatnya diskusi, dia aktif berdiskusi. Kalau dia melaksanakan tugas, dia aktif bertanya ke saya soal tugas, begitu, itu saya senang. Dalam arti mereka menunjukkan kegairahan ya untuk melakukan tugas dengan sebaik-baiknya, untuk mendalami. Itu sih yang aktif mencari ilmu sendiri gitu. Di masa sekarang yang mahasiswanya itu resourceful tadi, masih nggak seperti itu, Mas? Masih, tapi mereka lebih konfirmatif. Kalau dulu bertanya, ini apa? Ini bagaimana? Kalau sekarang mereka sudah datang dengan beberapa opsi jawaban ya. Benarkah? Begitu yang ditanyakan ke saya, Mas benar nggak kayak gini gitu? Atau mereka jelasin panjang, Mas saya lagi galau nih soal sebuah topik misalnya ya. Lalu kemudian dia jelaskan, keraguan saya adalah tentang ini dan saya menemukan bahwa kemungkinannya A, B, C. Benar nggak sih Mas gitu? Nah kadang-kadang jawaban saya jadi cuma singkat-singkat aja. Benar banget tuh gitu. Nah itu yang bikin saya senang sekarang. Iya, jadi dosen juga menambah wawasan juga ya Mas? Persis, ya? Persis. Jadi mahasiswa nggak nyadar udah ngajarin dosennya. Ilmu, betul. Nah, kalau itu tadi pertanyaan dari teman pemilih. Nah, kalau sekarang pertanyaan dari saya Mas. Kita main quiz ya Mas ya. Kita main quiz. Mas jawab cepat ya. Jadi Mas sambungkan kalimat saya ya. Bentar, seberapa cepat tuh jawabnya? Langsung 3 detik. 3 detik. Gak sempat mikir dong. Gak sempat mikir. Oke. Bernafas dulu ya. Bernafas dulu ya. Kita mulai games cepat ya, jawab cepat. Yang pertama, orang belum tahu kalau pemilu itu adalah jantungnya demokrasi modern. Wah ini udah ngelotok ini ya. Kan? Udah ngelotok. Hadiahnya ini. apa hadiahnya Mbak? Hadiahnya surah sulu. Yang kedua, mahasiswa belum tahu kalau pemilu 2024 itu akan diliburkan. Kuliah. Nggak ada kuliah. Nggak ada kuliah ya adik-adik mahasiswa. Kuliah. Jadi mending ke TPS.
Nah, mending ke TPS, mending nyoblos gunakan hak suara. Karena hak suara itu adalah kunci bagi demokrasi dan pemerintahan modern. tepat sekali. Nah, yang terakhir. Jika sekarang saya masih mahasiswa, saya akan Jika sekarang saya masih mahasiswa, saya akan lebih banyak jalan dan lebih banyak gaul, nggak terlalu banyak belajar. jangan belajar dalam kelas, terus gaul. Gaul Tuh. main gitu Teman-teman ya. pemilih yang masih mahasiswa. Baik. Teman pemilih tetap stay tune di podcast KPU RI hanya di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Teman pemilih, kita sudah sampai di akhir sesi. Sebelum kita menutup sesi pada episode kali ini, ada sebetulnya dua pertanyaan untuk Mas Gafar. Apa kira-kira pesan Mas Gafar untuk mahasiswa yang mungkin teman pemilih yang saat ini masih duduk sebagai mahasiswa? Oke. Yang pemula, yang awal ya, Ya. yang pemilih muda, saya sarankan untuk memainkan partisipasi yang sebaik-baiknya dalam pemilu. Tidak hanya dalam urusan memberikan suara, tapi juga untuk turut menguatkan penyelenggaraan pemilu secara lebih baik. Jangan lupa pemilu itu adalah jantung demokrasi, urusannya banyak, kita berurusan dengan banyak pihak. Yang ingin membuat pemilu kita nampak tidak berintegritas itu sangat banyak. Kalau tidak dikawal bersama-sama, berat ini, sayang-sayang anggaran sangat besar. Baik, kalau untuk pesan untuk teman pemilih seluruhnya bagaimana Mas? Untuk teman pemilih seluruhnya, tapi yang tetap mahasiswa atau yang umum? Yang umum. Yang umum, pertama sekali lagi pemilu itu harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya karena ini menentukan arah hidup kita sebagai bangsa. Yang kedua, kita harus memberikan peran yang terbaik, tidak hanya sebagai pemilih tapi sebagai aktor ya dalam penyelenggaraan pemilu itu untuk membuat pemilu yang lebih baik. Catatan-catatan umum tentang pemilu itu perlu banyak dilakukan, diamati karena kita punya pemilu yang sangat kompleks di dunia. Kalau boleh pesan sponsor dikit boleh nggak Mbak Nona? Boleh banget Mas. Boleh banget ya. Kalau ada yang punya tulisan terutama yang pasca sarjana begitu ya, S2, S3, tolong kirimkan ke Jurnal Tata Kelola Pemilu. Kebetulan saya PIMRED-nya. Jurnal Tata Kelola Pemilu. Jurnal Tata Kelola Baik. Pemilu Indonesia di KPU RI. Wah, jadi Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia di KPU RI, jangan lupa ya teman-teman pemilih. Baik, terima kasih Mas Gafar sudah kasih, Mbak Nona. bergabung dan sudah bersedia cerita-cerita nih ya, cerita-cerita sharing-sharing ke teman pemilih. Akhir kata, terima kasih teman pemilih yang sudah setia bergabung. Akhir kata, saya Nona Evita, host podcast KPU RI undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Podcast KPU RI terdepan bicara kepemiluan. Sampai jumpa. Bye. Terima kasih. Terima Mas kasih, Mbak Gafar. Nona.